Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Nikmah, NPM 203100086, mahasiswi Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Di Program Studi Pendidikan Matematika UGRIS, kita akan dilatih menjadi pendidik matematika yang unggul dan berjati diri. Selain itu, di UGRIS juga menghasilkan pendidik matematika yang kreatif, inovatif, dan berbasis ICT serta berdaya saing nasional. Yuk buruan gabung di Universitas PGRI Semarang dengan klik laman pmb.ugris.ac.id. Nah, pada video ini saya akan membagikan salah satu metode pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning pada materi relasi dan fungsi kelas 8. Video ini saya upload untuk memenuhi tugas inovasi pendidikan matematika. Yuk simak videonya, selamat menyaksikan! Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk petugas yang memimpin doa hari ini adalah Mbak Vika. Nah, silakan Mbak Vika memimpin doa terlebih dahulu. Monggo Mbak Vika. Oke Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan keyakinan masing-masing agar diberikan kelancaran dan kemudahan untuk materi pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mbak Vika. Nah, ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Sepertinya masuk semua Ibu. Alhamdulillah masuk semua. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai relasi dan fungsi. Nah, sebelum itu, siapa yang masih ingat apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya objek ke dalam suatu himpunan tersebut. Bagus, betul sekali. Kemudian, siapa yang masih ingat apa itu relasi? Relasi merupakan hubungan antara anggota suatu himpunan yang satu dengan anggota himpunan yang lainnya. Nah, manfaat fungsi. Fungsi dalam ekonomi dan bisnis dapat digunakan dan diaplikasikan untuk memecahkan masalah-masalah matematis dalam ekonomi. Salah satunya untuk membuat kurva permintaan, yaitu untuk mempermudah penggambaran situasi atau keadaan ekonomi. Model-model ekonomi yang berbentuk matematika biasanya dinyatakan dalam bentuk fungsi. Nah, fungsi ini merupakan dasar untuk mempelajari konsep limit dan aljabar kalkulus nantinya. Motivasi hari ini yaitu jadilah anak muda yang produktif sehingga menjadi pribadi yang profesional dengan tidak melupakan dua hal, yaitu iman dan takwa, dari Bapak B.J. Habibie. Nah, perlu kalian ketahui, Bapak B.J. Habibie ini merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau merupakan salah satu tokoh inspiratif dengan segudang karya yang mampu membanggakan negeri dan bermanfaat untuk orang lain. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau, yaitu menjadi anak muda yang produktif, kreatif, dan inovatif. Amin. Selanjutnya ada KD dan tujuan dari pembelajaran hari ini. Mbak Nabila bisa dibacakan? Kompetensi dasar 3.3
Mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. 4.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Tujuan: melalui pembelajaran jarak jauh daring berbasis masalah, problem based learning, dan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan dapat: pertama, mendefinisikan fungsi dengan bahasa sendiri; yang kedua, menyatakan fungsi dengan berbagai representasi secara benar; yang ketiga, menyelesaikan permasalahan yang melibatkan fungsi dengan Terima tepat. kasih Mbak Nabila. Nah, di sini perhatikan dan amati slide yang Ibu tampilkan. Tahukah kalian, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang kadangkala merahasiakan pesan yang ingin disampaikan. Dia tidak ingin pesannya dengan mudah bisa dibaca oleh orang lain, apalagi oleh orang yang tidak diinginkan. Nah, dalam hal ini, mereka membuat sandi untuk menyampaikan pesan tersebut. Sandi memiliki arti rahasia atau kode. Dalam memecahkan sebuah sandi, kita harus memiliki teknik atau kunci yang dibutuhkan. Nah, ketika kalian pramuka atau melakukan kegiatan pramuka, saat itu kalian pasti sudah diajari mengenai sandi Morse atau sandi siput, sandi merah putih, atau sandi-sandi lainnya. Nah, dalam sandi tersebut, kita bisa memecahkannya jika kita mempunyai kuncinya. Tidak berbeda dengan kata sandi berikut ini. Nah, pada pertemuan ini, tugas kalian adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi. Nah, ketika kalian sudah bisa memecahkan masalah ini, kalian nantinya akan dapat menyatakan apa itu fungsi, kemudian bagaimana cara menyajikan fungsi, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi. Kemudian, silahkan baca LKPD yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp tadi. Kemudian diskusikan dengan kelompok kalian apa itu himpunan dan relasi, serta apa hubungan antara himpunan dan relasi terhadap fungsi. Nah, ini pembagian kelompoknya. Kelompok pertama terdiri dari Mbak Vika dan Mbak Iva. Kemudian kelompok kedua terdiri dari Mbak Nabila dan Mbak Lintang. Kemudian kalian boleh mencari informasi dari LKPD kalian, dari buku-buku paket yang kalian punya, ataupun dari internet sebagai sumber yang relevan. Nah, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, baik itu kepada kelompok diskusi kalian atau kepada Ibu. Kemudian jangan lupa catat hasil diskusi kalian. Untuk diskusinya, Ibu berikan waktu 20 menit. Nah, di sini penjelasan LKPD, ikuti panduan dan selesaikan masalah dengan berdiskusi dengan kelompok. Selanjutnya, presentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan dikerjakan, bisa dimulai dari sekarang. Kelompok 1, bagaimana perkembangan hasil diskusi kalian? Mbak Vika dan Mbak Iva. Sama Bu, seperti kelompok 1 masih sampai nomor 2. Ya. Nah, pada LKPD ini, jika kalian masih bingung, di sini ada aturan-aturan dalam memecahkan sandi tadi ya. Ada aturan pertama, aturan kedua, aturan ketiga, dan aturan keempat. Nah, di sini kalian bisa menggunakan aturan-aturan ini dalam memecahkan masalah tadi. Ketika kalian sudah bisa memecahkan masalah tadi, kalian juga akan bisa menjelaskan apa sih itu pengertian fungsi, dan apa sih ciri-ciri fungsi, dan bagaimana cara menyajikan fungsi. Silahkan kalian bisa mengamati atau mencoba mengerjakan LKPD ini, ayo menalar di bawah ini, untuk memecahkan masalah sandi pertama tadi. Sekarang, Ibu beri kesempatan siapa yang mau menyajikan hasil diskusinya terlebih dahulu. Apakah kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1, Bu. Iya, Mbak Iva, silahkan. Iya. Jangan lupa untuk kelompok yang lain diperhatikan ya.
Semisal nanti ada tanggapan, silahkan menanggapi. Baik, Bu. Pertama, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya objek ke dalam suatu himpunan tersebut. Yang kedua, relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan yang satu dengan anggota himpunan yang lainnya. Hubungan antara himpunan dan relasi terhadap fungsi adalah himpunan dan relasi merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan fungsi. Fungsi merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat dengan satu anggota himpunan B. Yang kedua, boleh Mbak Iva yang membacakan. Kata asli, selidiki, aturan 1, FHOLGLNL, aturan 2, DEBD, DDGD, aturan 3, 952, 94919, aturan 4, HVOR, NRPIR. Siapa, aturan 1, VLDSD, aturan 2, DDAAA, aturan 3, 99161, aturan 4, HRZKZ. Kata asli sebenarnya, aturan 1, VHE HKI DU KIDD, aturan 2, DEBE DAC DEA, aturan 3, 952 541 8451, aturan 4, HUYUM ZIMDZ. Kata asli Udin, aturan 1-nya XGFK, aturan 2, IDDD, aturan 3, 1494, aturan 4, FWRM. Jadi, sandi-sandi yang terdapat pada permasalahan awal di tabel tadi artinya adalah kuncinya lihat di bawah pot mawar. Untuk cara menyajikan fungsi ada 5. Yang pertama diagram panah, yang kedua diagram kartesius, yang ketiga himpunan pasangan berurutan, yang keempat tabel, dan yang kelima rumus. Terima kasih, Bu. Baik, bagus sekali ya. Nah, sekarang dari kelompok 2, apakah ada tanggapan atau ada pertanyaan mengenai hasil diskusi kelompok pertama tadi? Mbak Nabila? Ada, Bu. Punya kelompok sama kayak kelompok 1. Bagus. Berarti sekarang Ibu tanya nih, apakah setiap sandi itu tepat mewakili satu sandi saja? Artinya apa? Pada satu huruf, apakah hanya mewakili satu kata kunci saja? Iya, Bu, seperti itu. Satu huruf mewakili satu kata kunci saja. Bagus. Nah, jadi kesimpulan apa yang kalian dapatkan ketika kalian memecahkan masalah tadi? Fungsi merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B yang berpasangannya harus tepat satu dengan anggota himpunan lainnya. Apakah seperti itu, Bu? Iya, bagus sekali Mbak Vika. Terima kasih. Jadi di sini fungsi merupakan suatu relasi yang memetakan setiap anggota dari suatu himpunan yang disebut sebagai daerah asal atau domain ke tepat satu anggota himpunan lain yang disebut daerah kawan atau kodomain. Nah, dari hasil diskusi yang kalian lakukan tadi mengenai pemecahan kata sandi, kalian pasti menemukan ciri-ciri fungsi. Yang pertama yaitu setiap anggota domain hanya memiliki satu pasangan anggota di daerah kodomain.
Tetapi anggota kodomain boleh memiliki pasangan lebih dari satu anggota domain. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, setiap anggota domain harus memiliki satu pasangan di daerah kodomain. Dan ciri yang ketiga, tidak semua anggota kodomain harus berpasangan dengan anggota di domain. Nah, dari ketiga ciri-ciri tersebut, kalian bisa membuktikannya dari aturan pembuatan sandi dari aturan pertama, aturan kedua, aturan ketiga, dan aturan keempat. Paham? Paham, Bu. Nah, kemudian cara menyajikan fungsi tadi betul seperti yang disebutkan Mbak Vika, yaitu yang pertama ada diagram panah, yang kedua ada himpunan pasangan berurut, kemudian yang ketiga ada diagram kartesius atau tabel, dan yang keempat ada grafik, dan yang terakhir ada rumus. Nah, berarti untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai anak-anak. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah melakukan pemaparan dengan sangat baik, dan juga kelompok 2 yang sudah menanggapi dengan sangat antusias. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah aktif dalam diskusi hari ini, dan kita akhiri pertemuan kali ini. Jangan lupa kalian lakukan presensi, linknya sudah Ibu share melalui grup WhatsApp tadi. Dan untuk pertemuan besok, silahkan kalian pelajari mengenai materi korespondensi 1-1. Baca buku kalian, buku paket halaman 235. Besok kita bahas bersama-sama. Dan jangan lupa hasil diskusi hari ini dikumpulkan di forum diskusi yang nantinya Ibu kirim melalui grup WhatsApp. Dan jangan lupa kalian tetap belajar ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Sekian pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.